Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial dalam ekonomi mengenai keseimbangan harga. Adapun anggota kelompok 3, pertama ada Lailatul Hijriani sebagai pemateri kedua, yang kedua ada Lina Nuryanti sebagai pemateri keempat, yang ketiga ada Nifutu Virgia Kairasta sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nida Tunisa, sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Nifutu Virgia Kairasta. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan. Persamaan diferensial merupakan bagian dari matematika yang termasuk dalam cabang matematika terapan. Dalam bidang ekonomi, persamaan diferensial dapat digunakan untuk menentukan harga keseimbangan. Lalu, bagaimana cara membentuk model matematika yang sesuai sehingga dapat diturunkan rumus keseimbangan harga hanya dengan mempergunakan langkah-langkah yang benar dalam matematika dan persamaan diferensial? Untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan matematika, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu mencari suatu model matematika dari proses. Langkah kedua, menyelesaikan model matematika. Dan langkah yang ketiga, interpretasi hasil yang diperoleh. Lalu, di sini akan didiskusikan sebuah model yang berhubungan dengan penawaran, permintaan, dan harga pasar dari komoditas tunggal seperti beras, telur, mobil, minyak, dan lain-lain. Model yang paling sederhana yang akan digunakan adalah model linier, terutama persamaan diferensial linier order 1 dalam mencari model persamaan untuk keseimbangan harga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua, yakni Lailatul Hijriani. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai langkah pertama, yaitu menyusun model matematika. Di sini dipunyai 3 peubah untuk suatu komoditi. Yang pertama itu adalah permintaan, atau biasa disimbolkan dengan huruf D besar. Yang kedua itu adalah penawaran, atau biasa disimbolkan dengan huruf Q. Dan yang ketiga itu ada harga, atau biasa kita simbolkan dengan huruf P besar. Nah, di mana permintaan D itu tergantung pada harga. Jadi, secara umum, kita dapat menuliskan bahwa D sama dengan D dalam kurung P. Akan tetapi, model yang akan kita buat itu merupakan persamaan linier, sehingga model yang mungkin hanyalah D dalam kurung P sama dengan A plus BP, di mana A dan B itu merupakan suatu konstanta dan nilai B itu kurang dari 0. B bernilai negatif karena ketika suatu harga dari suatu produk atau suatu barang tersebut naik, maka itu akan mengakibatkan permintaan menurun. Sedangkan jika harga dari suatu barang atau suatu produk tersebut menurun, maka akan mengakibatkan permintaan akan meningkat atau akan naik. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada penawaran. Penawaran atau Q juga tergantung pada harga. Jadi secara umum kita bisa menuliskan bahwa Q sama dengan QP. Akan tetapi model yang akan kita buat itu merupakan model persamaan linier sama dengan permintaan, sehingga model yang mungkin hanyalah Q dalam kurung P sama dengan C plus DP, di mana C dan D itu merupakan suatu konstanta juga, dan nilai dari D itu adalah lebih besar dari 0. Nah, di sini D bernilai positif, karena ketika suatu harga dari suatu barang tersebut naik, maka akan mengakibatkan produksi itu akan menurun. Sedangkan jika harga dari suatu produk atau barang tersebut menurun, maka akan menyebabkan produksi akan meningkat atau akan naik, seperti itu.
Nah, hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran ini di mana D sebagai fungsi dari P adalah monoton turun dan Q sebagai fungsi dari P adalah monoton naik. Dapat dilihat pada gambar seperti yang di bawah ini. Tadi kita sudah memperoleh persamaan pertama, yaitu dari rumus permintaan atau atau D sama dengan A plus DP itu merupakan persamaan pertama, dan Q sama dengan C plus DP itu merupakan persamaan kedua. Di sini kita bisa melihat melalui gambar 1 bagaimana kurva yang terbentuk dari kedua persamaan tersebut. Nah, jika kita menggambarnya di dalam suatu garis kartesius, maka di sini akan kita lihat akan ada perpotongan antara garis dari permintaan dan juga garis dari penawaran. Nah, di mana perpotongan tersebut dinamakan harga kesetimbangan, atau di sini kita simbolkan dengan huruf P besar pangkat bintang. Nah, P pangkat bintang ini adalah harga kesetimbangan bila penawaran itu sama dengan permintaan, atau D sama dengan Q. Atau bisa kita tulis juga jika A plus DP sama dengan C plus DP, maka itu merupakan suatu harga kesetimbangan. Sehingga kita bisa memperoleh suatu persamaan P sama dengan A min C per D min B, sama dengan P pangkat bintang, atau kita sebut saja dengan P aksen untuk mempermudah kita. Selanjutnya, nah, dianggap harga dari produksi bukan harga kesetimbangan jika P atau harga itu lebih besar dari P pangkat bintang atau dari harga kesetimbangan, maka penawaran melebihi permintaan atau Q lebih besar dari P dan harga akan jatuh. Sebaliknya juga apabila harga atau P itu kurang dari harga kesetimbangan atau P pangkat bintang, nah maka permintaan melebihi penawaran atau D lebih besar dari Q dan harga akan naik. Nah, untuk menggambarkan situasi ini dalam model matematika, dengan batasan dari model linier, digunakan persamaan diferensial. Nah, disinilah letak kita memanfaatkan persamaan diferensial itu dalam harga kesetimbangan. Sehingga persamaannya menjadi DP per DT sama dengan Y dalam kurung D min Q. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, kita sudah memperoleh persamaan pertama dari permintaan dan persamaan pertama dan persamaan kedua dari permintaan dan penawaran, dan persamaan ketiga. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi persamaan pertama dan persamaan kedua ke dalam persamaan ketiga, sehingga kita akan memperoleh suatu persamaan baru, yaitu DP per DT sama dengan Y dalam kurung A plus DP min C min DP. Ini ada kesalahan dalam penulisan pengetikannya, teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, dari persamaan itu bisa juga kita tulis dengan DP per DT plus Y dalam kurung D min B kali P sama dengan Y dalam kurung A min C. Ini menjadi persamaan keempat. Nah, yang tidak lain adalah persamaan linear order 1. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Lailatul Hijriani. Selanjutnya, penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni langkah kedua menyelesaikan model matematika. Nah, tadi telah dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu kita mendapatkan persamaan keempat, di mana persamaan keempat itu yakni DP per DT plus Y dalam kurung D min B kali P sama dengan Y dalam kurung A min C. Nah, persamaan keempat itu kita bandingkan dengan DY per DT plus F dalam kurung T, Y sama dengan R dalam kurung T. Dengan selesaian, Y T itu sama dengan E pangkat min HT kali integral E pangkat HT R dalam kurung T dt plus CE pangkat min HT. Dengan HT itu sama dengan integral FT dt. Nah, di sini Y itu sama dengan P. Kemudian nah, tadi kan HT itu sama dengan integral FT dt. Dan FT itu kita udah tahu kalau FT itu sama dengan Y dalam kurung D min B. Sehingga kita
substitusikan FT sama dengan Y dalam kurung D min B itu ke integralnya, sehingga diperoleh HT itu sama dengan integral Y dalam kurung D min B kali DT sama dengan Y dalam kurung D min B T. Sehingga kita peroleh persamaan PT sama dengan E pangkat min Y dalam kurung D min B kali T dikali integral E pangkat Y dalam kurung D min B kali T dikali Y kali dalam kurung A min C kali DT plus CE pangkat min Y dalam kurung D min B kali T. Next. Nah, kita bisa tulis persamaan itu dengan PT sama dengan E pangkat min Y kali D min, saya ulangi, PT sama dengan E pangkat min Y dalam kurung D min B kali T dikali dengan Y dalam A min C dibagi Y kali dalam kurung D min B, kita kalikan dengan E pangkat min Y kali dalam kurung D min B kali T, dikali CE pangkat min Y dalam kurung D min B kali T. Sehingga kita peroleh PT sama dengan A min C, PT sama dengan dalam kurung A min C per dalam kurung D min B, dikali dengan CE pangkat min Y dalam kurung D min B kali T. Nah, karena Y, D, dan B itu lebih besar dari 0, sehingga mengakibatkan Y dalam kurung D min B itu lebih besar dari 0 juga. Sehingga suatu eksponensial akan menuju ke 0 bila T itu menjadi cukup besar atau tak hingga, yaitu PT itu sama dengan A min C per D min B, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri kedua tadi, bahwa A min C per D min B itu sama dengan P bintang, di mana P bintang ini merupakan nilai kesetimbangan harga. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke penyampaian materi keempat yang akan disampaikan oleh Lina Nuryanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini kita akan membahas tentang contoh soalnya. Contoh soal di sini diketahui fungsi penawaran adalah QP sama dengan 25 plus P. Dan fungsi permintaan adalah DP sama dengan 150 min 3 per 2P. Pertanyaannya, berapakah harga kesetimbangannya? Dan gambarkanlah kurva dan selesaiannya. Penyelesaiannya di sini diketahui DP atau permintaan, fungsi permintaannya sama dengan 150 min 3 per 2P, dan fungsi penawarannya QP sama dengan 25 plus P. Sebelumnya telah dijelaskan di dalam oleh pemateri kedua bahwa fungsi permintaan yaitu DP sama dengan A plus BP, sehingga diketahui nilai A sama dengan 150 dan B sama dengan min 3 per 2. Dan untuk fungsi penawaran, yaitu QP sama dengan C plus DP, di mana kita ketahui C sama dengan 25 dan D sama dengan 1. Dan kita akan masukkan ke dalam harga kesetimbangan, yaitu P sama dengan A min C per D min B. Kita masukkan nilainya A, C, A min C, yaitu 150 min 25, maaf ini ada kesalahan penulisan, Mi per 1 plus 3 per 2. Sama dengan 125 per 5 per 2, sama dengan 50. Di sini kita mendapatkan nilai P sama dengan 50. Jadi di sini harga kesetimbangannya kita ketahui P sama dengan 50. Dan harga kesetimbangan ini jumlah barang yang dijual adalah dengan menggunakan fungsi penawaran, yaitu QP. Q sama dengan 25 plus P. Di sini ada kesalahan penulisan. Mohon maaf. Q sama dengan 25 plus P. Kita masukkan nilai P yaitu 50, maka kita akan mendapatkan fungsi penawarannya sama dengan 75. Selanjutnya di sini kita akan melihat gambar kurva permintaan dan penawaran dari hasil yang telah kita peroleh tadi, yaitu fungsi permintaannya sebesar
50 yaitu sebagai harganya, dan Q itu penawarannya 75 sebagai kuantitasnya. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa fungsi permintaan lebih besar daripada fungsi penawaran, di mana nantinya Q lebih besar daripada P yang artinya harga akan jatuh. Sekian penjelasan untuk contoh soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Maka dengan berakhirnya presentasi dari pemateri keempat, berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.